Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas mengenai flora dan fauna peralihan. Flora dan fauna peralihan merupakan jenis flora dan fauna yang ditetapkan berdasarkan garis Weber dan Wiles. Nah, dikatakan peralihan karena flora dan fauna pada wilayah ini adalah peralihan antara flora dan fauna asiatis dengan flora dan fauna australis. Yang pertama yaitu komodo. Komodo dengan nama ilmiah Varanus komodoensis yaitu adalah spesies biawak terbesar di dunia yang terdapat di Rinca Flores Gili, Motang dan Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Hewan ini memiliki panjang 2 sampai dengan 6 meter. Kuskus beruang merupakan salah satu dari 2 jenis mamalia berkantung endemik Pulau Sulawesi yang dapat ditemui di Cagar Alam Tangkoko, Batu Angus, yang merupakan salah satu kawasan konservasi yang ada di Sulawesi Utara. Kuskus beruang merupakan salah satu jenis satwa mamalia endemik yang dilindungi. Kuskus beruang merupakan satwa arboreal yang hidup di tajuk pohon dan jarang terlihat berjalan di atas tanah. Daun-daun merupakan komponen utama dalam pakan kuskus beruang, sehingga satwa ini lebih menyukai tempat yang ditumbuhi pohon-pohon sebagai habitatnya. Kuskus beruang merupakan spesies diurnal atau beraktivitas pada siang hari dan sifatnya arboreal dan sering ditemukan saling berpasangan. Makanannya terdiri dari berbagai macam daun, lebih memilih daun muda dan seperti banyak binatang arboreal lainnya yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencerna makanannya dengan beristirahat. Saat ini populasi kuskus beruang terus menurun dan terancam punah. Hal ini terjadi dikarenakan perburuan dan perdagangan liar. Di samping itu, sebagian hutan yang merupakan habitat aslinya telah mengalami kerusakan akibat pembukaan hutan untuk areal pertanian dan juga untuk pemukiman penduduk. Sampai saat ini pun pemerintah belum mampu menghentikan perdagangan satwa liar yang ilegal. Hal inilah yang menyebabkan data IUCN dari kuskus memasuki zona terancam punah. Tarsius, satu-satunya primata yang ada dan tinggal di wilayah peralihan adalah dari genus Tarsidae. Spesies ini memiliki wilayah persebaran yang cukup luas, walaupun hanya di regional Asia Tenggara. Tarsius yang ada di Sulawesi kemungkinan besar adalah keturunan yang sama dengan spesiesnya yang lain, yang bisa ditemukan di tempat lain di kawasan Nusantara seperti Sumatera dan Kalimantan, sehingga Tarsius termasuk ke dalam fauna peralihan yang dipengaruhi oleh sentimen asiatis. Selanjutnya, kupu-kupu Sulawesi. Pulau Sulawesi adalah wilayah dengan tingkat keanekaragaman varietas kupu-kupu yang paling tinggi di Indonesia. Salah satunya yang tidak dapat ditemukan di tempat lain yaitu spesies kupu-kupu bidadari atau Cetacea myrina. Kupu-kupu ini termasuk ke dalam kupu-kupu sayap renda karena bentuk sayap yang berenda-renda atau bisa dibilang berlekuk-lekuk. Selanjutnya, burung maleo. Unggas yang hanya tinggal di beberapa daerah Pulau Sulawesi ini memiliki nama binomial Macrocephalon maleo. Burung ini memiliki jalur persamaan keturunan yang sama dengan ayam hutan, burung puyuh, dan kalkun. Para ilmuwan masih berbeda pendapat mengenai awal mula burung ini. Apakah melalui benua Asia ataukah benua Australia? Namun dalam melihat taksonomi dari burung maleo ini, maka akan mengarahkan kita kepada kelas Neoaves dalam ordo Galliformes. Burung julang, unggas terbang yang satu ini memiliki daya pikat bagi banyak orang, apalagi bulunya yang berwarna-warni dan indah yang juga menimbulkan kerugian baginya. Terlepas dari sedikitnya jumlah di alam lepas saat ini, burung ini sebenarnya mirip dengan burung rangkong yang ada di Borneo
dan Sumatera. Namun yang membingungkan dari burung ini adalah masalah penamaan ilmiah dan taksonominya. Julang Sulawesi memiliki nama Latin Rhiticeros cassidix, sedangkan rangkong gading Kalimantan memiliki nama ilmiah Rhinoplax rigel. Burung termasuk ke dalam famili Bucerotidae yang terdiri dari 57 spesies yang tersebar di seluruh dunia. Ada yang berasal dari Afrika Selatan, India, Papua Nugini, Filipina, hingga Kepulauan Solomon. Selanjutnya soa-soa layar. Satwa yang kali ini juga termasuk ke dalam kelas reptil. Memang wilayah tropis dan panas memiliki banyak reptilnya. Soa-soa adalah reptil yang hidup secara semi-akuatik dan mereka dianugerahi kemampuan berenang yang bagus dan lincah untuk bisa meluncur di sungai ataupun perairan rawa. Soa-soa tersebar mulai dari Pulau Sulawesi, Togian, Buton, Ambon, Seram, Bacan, Halmahera, dan bahkan Filipina. Kemudian ada babi rusa. Nah, hewan endemik dari Sulawesi yaitu Pulau Tongian, Malenge, dan sekitarnya. Habitat babi rusa ini meliputi hutan hujan tropis di tepian sungai dan kolam. Hewan ini memakan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan, jamur, dan dedaunan. Panjang tubuh hewan ini sekitar 87-106 cm dan tingginya 65-80 cm dan usianya bisa sampai 24 tahun. Babi rusa betina hanya melahirkan 1-2 ekor saja sekali melahirkan, dengan masa kehamilan 125-150 hari. Seekor penjantan memiliki taring yang mencuat ke atas dan berfungsi sebagai pelindung mata dan duri dari rotan. Menurut data International Union for the Conservation of Nature atau IUCN, babi rusa termasuk dalam jenis yang terancam punah atau kategori rentan. Babi rusa Sulawesi termasuk dalam kategori rentan yang terancam karena berkurangnya hutan-hutan primer di Sulawesi akibat pembalakan dan perubahan hutan ke lahan budidaya. Duyung atau dugong adalah salah satunya mamalia laut herbivora atau maun pemakan dedaunan dan semua spesies sapi laut yang hidup di perairan segar dengan suhu air tertentu. Yaitu anoa-anoa atau kerbau kerdil adalah mamalia terbesar dan endemik yang hidup di dataran Pulau Sulawesi dan Pulau Buton. Banyak yang menyebut anoa sebagai kerbau kerdil. Anoa merupakan hewan yang tergolong sebagai fauna perairan. Ajang kelincung atau Diospyros macrophylla adalah nama sejenis pohon kerabat kayu hitam. Pohon ini merupakan tumbuhan khas Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Di Nusa Tenggara Barat sendiri dikenal dengan sebutan kayu kelincung. Keberadaan ajang kelincung di Nusa Tenggara Barat saat ini sudah hampir punah. Hal ini dikarenakan banyaknya penebangan liar secara terus-menerus dan juga proses pertumbuhan dari ajang kelincung ini yang terkesan lama sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk proses budidayanya sendiri. Di Nusa Tenggara Timur mempunyai tanaman endemik yaitu pohon ampupu. Tanaman ini berperan penting untuk daerah NTT dan Maluku Tenggara Barat karena merupakan salah satu jenis flora primer penyusun hutan savana. Ampupu merupakan jenis pohon endemik asli Indonesia yang penyebaran alamiah terdapat di NTT, Maluku Tenggara, yaitu di mana di pulau-pulau Flores, Solor, Loblem, Adonara, Pantar, Alor, Timur, dan Wetar. Ampupu merupakan tanaman bernilai ekonomis tinggi karena kayunya memperoleh banyak kegunaan. Penyebaran tumbuhan ini cukup luas dan populer, sehingga mulai dikembangkan oleh beberapa negara. Ampupu mudah beradaptasi di berbagai kondisi tanah. Ia akan tumbuh secara alamiah di tanah vulkanik
atau tanah jenis Mediterranean, litosol, dan regosol, serta akan tumbuh daerah yang beriklim basah maupun kering, tetapi ampupu banyak ditemukan pada lereng atau lembah gunung. Untuk populasinya sendiri, ampupu saat ini belum masuk dalam kategori terancam punah, dan populasinya masih sangat banyak ditemukan di habitatnya. Anggrek serat adalah salah satu tumbuhan endemik Indonesia. Tumbuhan ini menjadi flora identitas Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis anggrek serat tergolong tanaman epifit, yaitu tanaman yang hidupnya menempel pada batang pohon. Anggrek serat secara alami tumbuh dan tersebar di daerah pedalaman Sulawesi, termasuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Anggrek serat tumbuh dan berkembang dengan baik pada ketinggian sampai kurang lebih 150 meter di atas permukaan laut. Wilayah persebarannya anggrek serat dimulai dari Sulawesi sampai ke arah timur Indonesia, yaitu wilayah Papua. Saat ini anggrek serat jarang ditemui, keberadaannya sudah berada di ambang kepunahan. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran warga untuk melestarikan tumbuhan ini dan juga menjadi faktor pendorong kelangkaan anggrek serat. Tanaman anggrek serat merupakan tanaman yang berumur pendek. Hal ini juga merupakan salah satu faktor penyebab kelangkaan populasinya. Faktor lainnya yang mempengaruhi jumlah populasi anggrek serat adalah tanaman ini sulit hidup apabila tidak ditanam pada habitat aslinya. Kayu biti atau Vitex covasus merupakan salah satu pohon endemik Sulawesi. Kayu yang dihasilkan merupakan kayu unggulan Sulawesi Selatan. Di beberapa daerah dikenal dengan nama Gufasa. Pada tingkat internasional, kayu biti banyak diekspor dari Papua Nugini dan beberapa negara di Kepulauan Pasifik lainnya. Kayu biti mempunyai ukuran pohon yang sedang hingga besar. Wates adalah julukan untuk di daerah Sulawesi Utara untuk kayu biti. Dan di tanah Gorontalo dikenal dengan nama Wolato, sedangkan di Papua Nugini dan Kepulauan Solomon dikenal dengan nama New Guinea Tek atau Jati Nugini. Saat ini populasinya tidak dalam kondisi terancam punah atau banyaknya pembudidayaan akan kayu biti ini karena manfaatnya yang banyak digunakan. Longusei adalah tanaman identitas Indonesia khususnya untuk Provinsi Sulawesi Utara. Tanaman ini termasuk jenis pohon yang berkerabat dengan beringin atau Ficus benjamina. Langusei atau Longusei merupakan tumbuhan yang menjadi maskot Sulawesi Utara. Pohon Langusei yang masih berkerabat dekat dengan beringin ini telah ditetapkan menjadi flora identitas Sulawesi Utara. Langusei mendampingi Tarsius yang ditetapkan menjadi fauna identitas Sulawesi Utara. Yang khas dari pohon Langusei sendiri adalah bunganya yang terbentuk bongkol sehingga menyerupai buah. Bunga Langusei tersusun menjurai ke bawah sepanjang hingga 1 meter. Langusei banyak hidup di hutan tropis. Hutan tropis tersebut adalah di daerah Filipina, Sulawesi, dan Kalimantan. Tumbuhan ini tumbuh di daerah dengan ketinggian 50 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Saat ini populasinya menduduki tingkat tidak terancam punah karena banyaknya pembudidayaan. Ebony atau Diospyros celebica merupakan pohon endemik dari daerah Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Pohon ebony memiliki tinggi hingga 40 meter dengan diameter batang kayu mencapai 1 meter. Kayu ebony memiliki ciri-ciri tertentu, diantaranya berwarna coklat gelap agak kehitaman, bertekstur halus dengan arah serat kayu yang lurus atau sedikit berpadu serta permukaan kayu yang licin. Ebony merupakan tanaman berumah satu. Tanaman berumah satu adalah tanaman yang dalam satu pohon dapat dijumpai bunga jantan dan betina. Penggunaan dari kayu ebony untuk membuat tiang, jembatan, rabot, rumah tangga, patung, alat musik, dan ukiran. Selanjutnya, cempaka hutan kasar merupakan salah satu tanaman identitas Indonesia. Bunga ini merupakan flora endemik khas Sulawesi.
Persebaran cempaka hutan kasar meliputi daerah Sulawesi dan Maluku. Nama ilmiah cempaka hutan kasar adalah Emerelia ovalis. Tumbuhan ini termasuk dalam suku Magnoliaceae dan keluarga Emerelia. Cempaka hutan kasar adalah tumbuhan yang berjenis tanaman berkayu. Tinggi tumbuhan ini bisa mencapai 45 meter, dengan diameter pangkal batang dapat mencapai 2 meter. Tumbuhan cempaka hutan kasar mempunyai batang yang lurus dan berwarna coklat muda, serta pada bagian tertentu ada kulit pohon yang mengelupas. Batang tumbuhan ini berbentuk silinder. Cempaka hutan kasar memiliki daun berjenis daun tunggal. Disebut daun tunggal karena setiap tangkai daunnya hanya menyokong satu buah daun saja. Kemudian ada cengkeh. Cengkeh atau cengkeh adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengkeh adalah tanaman asli Indonesia yang banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa dan sebagai bahan utama rokok kretek khas Indonesia. Kemudian cendana. Pohon cendana memiliki nama Latin Satarlum album L. Dalam dunia perdagangan dikenal dengan nama sandalwood. Adalah salah satu tumbuhan asli Indonesia. Pohon cendana ini tumbuh endemik di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Malu Tenggara Barat. Selanjutnya yaitu lontar. Lontar atau Barasasus flabellifer yaitu tumbuhan yang tumbuh di daerah kering di Indonesia. Lontar atau Barasasus flabellifer terutama tumbuh di bagian timur, Pulau Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.